Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Yuhu teman. Yuhu para penonton dan pendengar setia kita di RRI Tarakan Official dan juga di aplikasi RRI Digital. Welcome to Goes to Campus di pagi hari ini. Dan teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang luar biasa, J pengen kamu subscribe YouTube kita RRI Tarakan Official, dan jangan lupa buat kamu like, dan jangan lupa juga buat download aplikasi kita di RRI Digital nih buat selalu dengarkan informasi update di Tarakan. Dan teman Pro2 jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di RRI Tarakan Official. Dan yap teman Pro2, selamat datang di Goes to Campus dengan bintang luar biasa dari teman-teman UKM Startup di pagi hari ini. Halo teman-teman. Halo. What's good di pagi hari? Good. Ada persiapan khusus nggak sebelum datang ke Goes to Campus hari ini? Lebih ke ini sih, lebih mempersiapkan tenaga aja, kan banyak nih yang mau di-spill nanti ke depannya. Ditahan dulu. Kalau Rudi gimana nih Rudi? Tadi kan sedikit kaget nih soalnya diganti. Jadi lebih ke ini, persiapkan gimana sih nantinya buat disampaikan di spill. Oh, jadi agak-agak shock lah ya. Ya. Tapi sekarang udah better atau? Udah. Better. Kalau Viola gimana nih Viola nih? Agak deg-degan ya karena baru pertama kali juga. Tenang aja Viola, kita nggak ujian kok di sini Viola. Kita cuma ngobrol santai bersama teman-teman Pro2 di pagi hari ini. Mungkin yang lagi beraktivitas ya, mungkin lagi di kantor, lagi di kampus, atau lagi berkendara di mobil. Ini bisa menjadi obrolan seru buat mereka, hiburan di tengah hiruk pikuknya hari Jumat yang mungkin agak-agak busy kali ya. Karena kan hari Jumat itu selalu super busy ya nggak sih? Iya benar. Bener kan? Benar. Aku kira cuma aku aja nih yang ngerasain kayak sibuk banget di hari Jumat. Ternyata banyak juga teman-teman mungkin yang sibuk. Jadi ini merupakan obrolan atau hiburan-hiburan yang menarik buat teman-teman yang Pro2 dengarkan semuanya. Dan yap, langsung aja kita kenalan satu persatu dulu dari teman-teman UKM Startup. Mungkin kita mulai dari Rudi dulu kali ya. Halo teman-teman Pro2, perkenalkan saya Sarudin, biasa dipanggil Rudi. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi Ekonomi Pembangunan UBT. Halo Rudi. Halo. Kalau nih dari Anissa, BTW kamu sekarang menjabat sebagai apa nih? Kemarin saya sebagai Kepala Divisi Digital Bisnis dan Teknologi di UKM Startup. Dan saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum di UKM Startup. Oh, lebih berat lagi ya? Iya. Kalau Anissa gimana nih? Halo teman-teman, kenalin aku Anis Farisa, biasa dipanggil Anis. Saya dari jurusan akuntansi semester 5 Universitas Borneo Tarakan. Di UKM Startup saya menjabat sebagai sekretaris umum, lebih tepatnya mantan sekretaris umum. X ya, aduh. Kalau udah X, tapi kalau udah mantan tuh bisa balikan lagi nggak sih? Aduh, tergantung ketua umum. Tergantung ketua umum ya. Nah, kalau Viola nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viola Eka Destiana. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Jabatan saya sebelumnya itu Bendahara Umum. Nah, sebelum kita ke pertanyaan intinya ya, kalau mau menggambarkan satu warna kalian di pagi hari ini, kira-kira warna apa tuh yang mendefinisikan kalian di pagi hari? Mungkin dari Rudi kali. Biru. Biru, kenapa tuh biru? Karena hari ini pagi yang cerah. Wah. Kalau Viola? Sama biru langit. Biru langit? Iya. Kenapa biru langit? Suasananya lagi seru aja, cerah. Kamu pilih biru awas ya? Kuning. Oh kuning. Kenapa kuning? Karena kuning lebih cerah dari biru. Oh iya, benar. Kalau kuning tuh warna sehat sih menurutku, ya kan? Iya. Di mana-mana kalau ada kesehatan di sana pasti ada kuningnya. Benar. Oke. Dan kalau JC kayaknya warna putih ya. Kenapa tuh putih? Jadi lebih agak-agak netral gitu, agak-agak lebih warm gitu. Oke, itu tadi teman-teman warnanya di pagi hari. Mungkin kamu sekarang juga bisa tentukan warna kamu di pagi hari seperti apa yang menggambarkan perasaan kamu di hari Jumat ini.
Dan yap, kita langsung aja ke Rudi dulu kali ya. Anissa, Viola tahan dulu. Saya pengen ke ketua umumnya startup sekarang, ada Kak Rudi nih. Gimana sih perkembangan UKM startup sekarang? Apalagi kan sekarang baru menjabat ya sebagai ketua UKM startup. Kebetulan UKM startup saat ini bisa dibilang sedang di masa perkembangan, karena 2 tahun sebelumnya itu UKM startup itu hanya 17 orang, dan saat ini alhamdulillah yang menjabat sekitar 60 orang, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Dan untuk program-program kerjanya juga alhamdulillah sukses semuanya, bisa berjalan dengan terlaksana semuanya begitu. Emang sebelumnya 17 orang itu kamu termasuk ya? Termasuk. Berarti kalian perintis nih? Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah sekarang kan sudah bulan Desember, artinya mubes udah nggak sih? Sudah. Mubes udah mubes, berarti tinggal program-program selanjutnya nih yang bakalan dilaksanakan. Berarti yang X-nya bendahara sama sekretaris sudah selesai dong, ya kan? Berarti kamu pengen cari sekretaris baru nih? Ya, betul. Aduh, berarti yang di bawah-bawah atau yang seangkatan? Untuk saat ini belum ditentukan sih. Loh, katanya sudah pemilihan ketua. Untuk pemilihan ketuanya kan baru beberapa hari yang lalu. Oh. Jadi untuk sekretaris dan bendaharanya belum dipilih. Oh gitu, berarti dipilih sama ketua. Ya. Oh, oke, sip. Terus kalau misalnya kan dari 17 ke 60, itu triknya apa sih sebenarnya yang kamu laksanakan sehingga bisa banyak teman-teman yang pengen ikut UKM startup? Kalau di kami triknya kemarin itu kami fokus buat menjalankan semua program-program kerja. Kami buat program kerja yang semenarik mungkin, dan kami buat kalau misalnya pokoknya buat semenarik mungkin lah. Kemarin semenarik itu gimana kayak? Nah, kemarin waktu kami 17 orang itu kami buat sebuah pelatihan di mana itu pelatihan kewirausahaan. Di situ ada juga pelatihan pemasaran secara digital. Nah, kebetulan di situ pesertanya membludak. Nah, dari situlah banyak peserta yang minat masuk ke UKM startup. Jadi kayak seru nih gitu Ya. kan. Tapi bener kita lupa nanya, ini pembinanya siapa sih sekarang? Pembinanya sekarang Pak Tomo Pak Tomo dari Fakultas Ekonomi dan Pak Hanif dari Fakultas Teknik. Oh, 2 ya gitu. Ya. Jadi ada ada power lah dari 2 pembina ini pastinya. Nah, tadi kan kamu bilang program-program menarik. Program apa aja kira-kira yang setahun belakangan ini yang dilaksanakan sehingga bisa merekrut 60 anggota loh, bayangkan 60 anggota. Kalau angkatanku tuh paling banyak mentok-mentok 20, 25, ini 60 anggota tuh luar biasa kan. Apalagi kalau bilang UKM startup ini UKM baru ya? Iya, baru. Kemarin program kerja yang dijalankan itu pertama ada Borneo National Business Plan Competition, itu skalanya nasional. Terus ada program pelatihan, program seminar, ada juga workshop. Di situ kami buat workshop pelatihan pembuatan kopi. Kemudian juga ada seminar tipografi, juga ada seminar kewirausahaan yang lainnya. Sama ada lomba cerdas cermat dan lomba-lomba lainnya. Gitu. Itu pure sendiri UKM startup yang bawain atau ada collab nih sama teman-teman UKM lain atau collab dari luar atau seperti apa? Kalau untuk program kerja yang lainnya itu semuanya pure dari UKM startup, kecuali dari Borneo Business Plan Competition itu ada kolaborasi dengan UKM lain. Oh, aku tadi agak menarik mendengar kamu bilang Borneo Festival. Borneo National Business Plan Competition. Nah, itu pesertanya dari mana-mana aja tuh? Nah, kemarin pesertanya itu ada dari Universitas Pajajaran, Politeknik Negeri Semarang, ada juga dari Universitas Tidar. Itu Gitu. tuan rumah UBT? Tuan rumah UBT. Wah, keren, tepuk tangan dulu dong. Wah, baru ini ada UBT tuan rumah dari seluruh kampus-kampus ini. Ya, UBT tuan rumah. Kalian memperkenalkan apa nih di produk kalian? Jadi selain kami melaksanakan lomba itu, kami juga fokus untuk memperkenalkan destinasi wisata di Kota Tarakan ini. Iya, wajib sih, soal Tarakan banyak juga tahu destinasi yang unik ya kan? Ya, yang betul. kayak hiddennya lah gitu. Apa yang kalian ini? Batu Mapan? Bukan. Terus apa? Jadi kemarin tuh kami bawa seluruh peserta itu memperkenalkan kalau di Tarakan itu ternyata ada konservasi mangrove. Nah, Juga kami bawa ke ini
Lantamal. Lantamal. Ya, di sana kan ada peninggalan-peninggalan sejarah zaman perang gitu ya. Jadi sekaligus kami memperkenalkan kalau misalnya Tarakan itu ada sejarahnya juga. Kami bawa ke museum dan rumah adat gitu. Oh itu pesertanya langsung datang ke sini. Ya, langsung datang. Wah keren sih, bener tuh keren banget soalnya di zaman aku kuliah kalau misalnya mau bawain, kalau kita mau jadi tuan rumah mau bawain peserta dari luar yang notabene jauh ya, beda pulau, itu agak susah ya kan? Benar. Iya. Ini kalian sanggup, luar biasa keren. Semoga UKM Startup ke depannya makin maju ya. Amin. Nah itu kan sudah berjalan setahun nih. Kan kamu sekarang baru juga menjabat sebagai ketua umum. Kira-kira ide gokil apa sih lagi yang out the box lah untuk kamu jalankan di tahun 2026? Nah, untuk kemarin kan tantangan kami itu untuk menarik minat mahasiswa gabung ke UKM Startup. Untuk saat ini dan kedepannya itu kemungkinan tantangan terbesar kami itu mempertahankan orang-orang yang ada di dalam UKM Startup. Jadi fokus saya itu buat sebuah pelatihan yang dikhususkan kepada anggota biar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam organisasi. Betul. Terkadang yang paling susah itu mempertahankan siapa yang sudah ada, ya kan? Daripada untuk menambah lagi, lebih baik dipertahankan kualitas-kualitas yang sudah ada. Betul. Nah, saya mau bergeser dulu nih ke Anis. Halo Anis. Halo. Ex-Sekretaris Umum UKM Startup. Bagaimana perasaan setelah Sinapurna untuk bertugas? Sedih sih. Sedih. Iya. Sedih kenapa tuh Anis? Karena kan udah di startup tuh 3 kepengurusan atau sekitar 2 tahun, dan itu benar-benar merintis lagi dari awal setelah vakum gitu kan. Oh, sempat vakum juga ya? Iya, dan banyak hal yang dipelajari di startup, banyak juga yang didapatkan kayak feedback dari startup gitu loh, sehingga bisa di titik ini gitu kan. Jadi banyak kenang-kenangan bersama teman-teman yang udah dikerjakan bareng, lewati huru haranya gitu kan. Terus tuh pas sudah purna nih kayak ngerasa kurang gitu, karena mungkin nanti bakal jarang ketemu lagi, nggak bisa bersama-sama lagi ke depannya gitu. Tapi kan kalian sudah sukses ya membuat program-program nasional tuh pasti sebelum kegiatan itu pasti ada kebersamaan Benar. kecil yang nggak bisa diulang ya kan gitu. Nah sekarang kalau mau ditanya outputnya nih, hasil dari kamu telah mengikuti UKM Startup itu yang bisa kamu bawa sampai sekarang itu apa kira-kira? Tentunya sebagai sekretaris kan kita berurusan dengan hal surat menyurat gitu kan, mengetik apa segala macam. Nah dari yang saya dapatkan setelah menjadi sekretaris itu kayak makin paham lah terkait dengan urusan administrasi gitu kan, bagaimana ngebuat proposal apa segala macam. Dan dari UKM Startup juga sebelumnya saya jadi bendahara umum periode sebelumnya. Jadi kayak memang banyak hal yang saya dapatkan lah dari UKM Startup. Pemegang inti jabatan lah ya kamu semuanya nih, mulai dari bendahara, sekretaris. Mereka jurusan Akuntansi. Ini kalau lamar marketing nih goal kayak ini. Tapi sebagai sekretaris umum nih, trik anti ribet versi Anis Farisa biar rapat tetap on track itu gimana? Ini sih kan memang kita tuh sering ngaret ya kalau rapat tuh. Iya betul lagi. Kayak netapin jam segini, datangnya jam segini. Jadi mungkin karena udah paham dengan sifat-sifat anggota nih ya, dengan kebiasaannya mungkin rapat tuh pas dikasih redaksi 1 jam sebelum mulai gitu. Dan juga ada diberlakukan kayak denda apa segala macam. Dan itu berdasarkan persetujuan bersama juga, nggak semerta-merta dari saya gitu. Kalau di kalian masih ada jokes ini nggak? Jokes with waktu Indonesia terlambat. Jadi kalau kita ada kegiatan jam segini ya, udahlah paling Whitney gitu. Udah nggak ada sih. Udah nggak ada ya. Iya. Tapi kalau tantangan administrasi, ini kan kamu selalu berhubungan dengan administrasi pastinya. Iya. Yang paling unik saat ngurus BNBPC itu apa? Terkait dengan ini sih keperluan surat. Jadi kan di kegiatan BNBPC kemarin tentu ada KSB-nya juga, ketua panitia, bendahara panitia, dan juga sekretaris panitia. Nah, tantangannya tuh saat bersama sekretaris panitia, karena banyak surat yang harus dibuat apa segala macam ke instansi, undangan, dan juga harus ke instansi besar kayak Lantamal apa segala macam. Dan itu kalau misalnya dari pihak sananya bilang ini salah ya, harusnya ini itu revisi lagi. Jadi emang harus siap siaga lah gitu.
Tapi dari itu semua memang ada bahan-bahan pembelajaran ya nggak sih? Oh ternyata corporate surat yang benar seperti ini, Iya, benar. isi yang benar seperti ini. Iya. Ini menurut aku kamu apa ya? Memang nggak tahu lah kamu pintar cari peluang atau seperti apa. Soalnya kamu jurusan akuntansi, masuk UKM startup itu kan bener-bener di UKM startup hard skill kamu diasah ya Iya. kan gitu. Mantep nih. Memang harusnya UKM startup dari dulu sih dibuka harusnya. Tapi kalau menurut kamu kan sebagai mantan nih, tradisi halal kira-kira yang wajib dipertahanin menurut kamu apa nih untuk junior-junior biar bisa lebih gede lagi UKM startupnya? Mungkin untuk junior-junior nih jangan apa ya, karena kan sekarang UKM startup nih lumayan terkenal lah kan di Iya. Universitas Murni Tarakan. Famous ya? Iya, main famous. Kalau mau dihitung pengurus yang sebelum demisioner ditambah dengan pengurus baru tuh mau 100 lebih Wah, gitu. gila, banyak banget. Iya, itu kan jadi sebelum demission Mubes kemarin musyawarah besar itu sudah oprek dan itu ada sekitar 50-an orang juga gitu. Jadi kalau ditambah total kami 100 lebih gitu. Nah, terus mungkin ya itu tadi susahnya mempertahankan kan. Betul-betul. Jadi takutnya tuh banyak yang masuk tuh karena FOMO gitu. Nah, karena apa namanya ngelihat UKM nih sukses apa segala macam gitu kan. Karena di UKM startup juga kami tuh membantu untuk mengembangkan potensi mereka gitu loh. Kayak ngebantu ngasih saran di lomba apa segala macam. Jadi nggak cuma mereka yang bekerja untuk kita, tapi kayak kita juga berusaha untuk memberi ke mereka yang anggota-anggota junior ini. Jadi untuk junior tuh mungkin diharapkan jangan kayak masuk cuma karena apa ya, pengen FOMO apa segala macam gitu. Nah, mungkin belum dapat feel-nya kali ya di startup, makanya kayak ngerasa biasa aja. Tapi kalau untuk junior-junior nih, kalau emang bisa ngedapat feel di UKM startup, mungkin akan jadi seperti ketum sekarang nih, masih bertahan nih, masih berusaha. Iya. Saking cintanya Rudy ya. Iya, betul. tapi kan kalau kamu tadi lihat banyak yang mau masuk karena melihat acara yang sukses. Iya. Tapi kan sebenarnya nggak ditahu nih proses suksesnya ini berdarah-darahnya kalian tuh yang Iya. kalian jalanin gitu kan. Iya, benar. Tapi itu seru ya. Seru dan kadang menyakitkan. Nah kemarin kan tuh event nasional. Kamu sebagai kamu pasti pemeran penting sekretaris. Iya. Hal momen yang begitu terasa menurut kamu yang kayak aduh ini satu momen yang nggak bisa kulupain nih ketika sudah demisioner. Di kegiatan nasional kemarin itu yang nggak bisa dilupakan saat persiapan karena makan waktu 6 bulan. Oh, tapi memang 6 bulan untuk mengundang peserta nasional tuh waktu yang cukup sebentar sih. Keren banget. Jadi emang kayak di awal tuh nentuin konsepnya seperti apa, akomodasi mereka seperti apa, penginapannya di mana gitu kan, dan juga banyak lagi bentrok dengan yang lain karena pendapatnya beda gitu. Jadi tapi dari situ kayak banyak yang diambil lah, banyak yang dipelajari. Apalagi kalau Gen Z sekarang ini kan emang suka ya acara-acara yang expo gitu ya nggak sih? Iya. seneng tuh apalagi kalau banyak jajan, banyak Iya. cemilan, banyak pameran, kesebakan Instagram, Konten. konten. Tapi kalau menurut kamu nih sebagai sekretaris, drama kecil biasanya terjadi pada saat Mubes itu apa? Kalau drama kecil tuh mungkin Lempar kursi kah? Enggak ada. Kita cinta damai. Cinta damai, Iya. asik. Lebih kayak apa ya? Mungkin saat pembacaan LPJ-an lah. Oh, pejan bener-bener itu yang menjadi tricky nggak sih? Iya, karena mungkin dari audiens tuh ada yang kurang setuju, mungkin mempertanyakan ini seperti apa, gimana gitu kan, dan juga pas pembacaan tuh ada ya sedikit emosional gitu. Tapi emang itu kalau apalagi baru-baru Mubes ya Iya. gitu dan sudah menjadi demisioner, ada kemungkinan nggak sih untuk ngebantu junior lagi ke depannya seperti apa? Pastinya, Pasti gitu ya. iya. Masih. Jadi kalau dihubungin sama junior masih siap nih untuk ngebantu. Masih. Harusnya sih demisioner begitu ya. Iya. Apa sih SC ya bahasanya ya? PJ. PJ, Iya. oh ya betul PJ. Dan teman-teman sebelum kita melanjutkan ngobrol bersama teman-teman, masih ada Viola nih yang bakalan kita kulik lagi lebih lanjut mengenai tugas-tugasnya di UKM Startup selama menjabat kemarin. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap pantengin kita di YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi kita di RRI Digital. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana.
yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ini baru enak. Bentar mi. Dapat kanan dari Jordania. Ngapain sih Pi gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Yes, pemenang. Aku di Pro 2. Tapi Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Teman-teman masih di Goes to Campus bersama dengan teman-teman dari UKM Startup. Ada Rudy dan juga Anis serta Viola. Tadi ini kan kita sudah ngobrol bersama dengan Rudy dan juga Anis nih mengenai tugas-tugas mereka di UKM Startup. Dan sekarang kita ke Viola dulu nih. Halo Viola. Halo. Gimana tadi kamu pilih warna biru ya? Iya. Biar apa tadi? Suasananya cerah aja gitu. Suasananya cerah gitu ya sih. Nah Viola, tadi teman kamu sudah spill nih mengenai tugas-tugasnya mereka. Nah sekarang kamu gimana nih sebagai pemegang krusial juga bendahara? Apalagi habis mubes ya? Iya betul. Selisih sedikit dana itu bisa barabe tuh urusannya. Gimana Viola? Untuk bendahara sendiri ya itu kan pasti megang keuangannya keseluruhan. Itu juga tantangan karena baru pertama kali juga megang uang banyak. Berapa sih? 17,5. Wah, banyak banget ya. Terus Nah jadi kayak kita harus ngatur kayak biar bisa
terjalankan semua kegiatan-kegiatan ini biar dananya tidak kurang. Seperti apa begini-gini. Berarti kalau tapi pada saat kamu menjabat dananya pas-pas aja berarti ya? Alhamdulillah pas. Kalau misalnya cara ngatur budget rapat kerja itu biar tetap efisien tapi tetap fun itu seperti apa? Apalagi kan sekarang skalanya nasional ya. Dari budget dari anggaran sekian tuh cukup nggak sih dari acara nasional? Untuk seperti Borneo kemarin itu kan itu kegiatan nasional ya. Sebelum terjalankan kegiatan ini kami sudah menghitungkan kayak untuk kegiatan ini nih budgetnya berapa. Nanti semisalnya kalau kurang kami mencari sponsor. Oh jadi kemarin ada sponsornya. Ada sponsornya. Oh, berarti itu memang sponsornya dari luar, tapi nggak usah sebut merek lah ya. Sponsornya dari luar ya. Iya. Berapa kira-kira sponsor tuh? Tembus 20-an. Wah, tepuk tangan dulu dong. Kerja keras dari bendahara 20 sponsor. Indis ekonomi kamu bisa cetak rekor 20 tuh luar biasa. Bukan 20 sponsor bang. Berapa? 20 juta. Oh 20 juta. Tepuk tangan lagi. Semoga tahun depan bisa ratusan ya. Amin. Jadi senasional nih, jadi UKM Startup jadi tuan rumah lagi, UBT tuan rumah lagi. Undang kita dong. Boleh. Bener ya? Kaling-kaling aja. Boleh fotos ya. Bener ya? Undang ya. Bener, undang kita nanti jadi medianya lah pokoknya buat teman-teman UKM Startup gitu. Tapi kalau bisa nanti pesertanya ditambah lagi. Kalau bisa undang deh tuh top 3-nya UI, UGM sama dengan ITB. Sebenarnya kemarin tuh bang pesertanya lumayan banyak ya. Cuma karena dari pihak sananya nih yang anggaran untuk memberangkatkan mahasiswanya kurang. Iya, jadi banyak yang mengundurkan diri. Oke. Ini buat mungkin bisa disampaikan kali ya mumpung sekarang lagi di media nih. Sebetulnya nanti next bakalan ada event lagi nasional lagi enggak? Masih ada. Nah, sampaikan sekarang mungkin yang pengen jadi sponsor silahkan hubungin siapa gitu kira-kira. Dari Viola kali atau dari Rudy? Untuk sekarang mungkin belum hubungi ke ketumnya yang baru karena kita kan juga belum tahu siapa bendaharanya sama sekretarisnya. Gitu. Ini buat teman-teman ya yang lagi dengerin sekarang ini atau lagi nonton, buat kamu yang pengen yang punya brand atau punya apa gitu, pengen menjadi sponsor nasional loh, kegiatan nasional. Buat UKM Startup bisa di tahun depan hubungi teman-teman dari UKM Startup. Siapa tahu ini bisa menjadi juga kiprah usaha kamu ya kan. Betul, tingkat nasional gitu. Benar. Senang nggak kira-kira pada saat mendapatkan sponsor sebanyak itu, acara sukses apalagi bendahara ya kan? Iya, betul mengatur sekali. Sedemikian budget untuk acara tetap fun itu gimana? Sebenarnya lumayan tantangan juga ya karena nasional itu otomatis budgetnya butuh banyak dan kita harus betul-betul memutar otak biar dana ini cukup begitu. Apalagi kayak kan ini collab ya, jadi ada 2 bendahara umum dan 1 bendahara panitia, itu pasti beda-beda pendapat juga. Jadi itu tantangannya juga sih. Oke. Tapi kalau untuk jujur nih kemarin BNPC itu lebih banyak bikin stresnya atau bikin bangga dari sisi bendahara? Stresnya sih. Stresnya, cuman kalau sudah terlaksanakan itu bangga juga kayak ya. Akhirnya bisa mewujudkan gitu. Ya, apalagi kalau misalnya ngatur budget kecil gitu ya. Iya, betul sekali. Yang pengeluaran kecil tuh lebih susah sih menurutku daripada pengeluaran Iya, betul gede, sekali. ya kan? Apalagi kan kayak untuk laporan-laporan akhirnya itu. Kalau tidak ada nota atau apa, itu tantangan gitu. Nah, kalau dari sisi acara yang kemarin nih yang kamu adakan, yang nasional, tricky yang bagian mana nih yang paling menurut kamu tuh kayak, ini kayaknya nggak bisa deh, ini kayaknya harus di skip, harus di cut nih, gitu. Untuk itu di bagian ini sih pesertanya segala kayak atau konsumsinya ya emang sih konsumsi gitu kan. Jadi kalau bisa di efisiensi di budget konsumsi ya. Konsumsi. Nih teman-teman juga pembelajaran buat kamu yang pengen ngadain acara gitu, apalagi acara gede ya. Kalau bisa konsumsinya perhitungkan betul-betul. Karena ya. kan nasional baru panitianya juga lumayan banyak itu. Jadi takutnya ada yang kurang. Untung-untung kok lebih ya. Kalau kurang itu bahaya sekali. Oh gitu. Tapi selama kamu menjabat belum ada yang kurang ya? Alhamdulillah selalu lebih ya gitu. Cocok siapa kamu ekonomi pembangunan. Oke, Menteri Keuangan 10 tahun ke depan calling nih. Amin. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan, kalau kamu mau mubes full formal atau setengah santai itu biasanya lebih besar budget yang mana nih? Formal sih. Formal ya, lebih besar budgetnya formal. Kenapa tuh? Selisihnya jauh nggak?
Lumayan sih. Apalagi untuk konsumsi ngundang yang sudah Iya, betul sekali. demis ya gitu pasti ada lah ya gitu. Nah tapi kalau misalnya Rudi kemarin itu kan sudah terkumpul 20 juta ya. Berarti pada saat kamu menjabat sebagai kepala divisi apa tuh? divisi digital bisnis dan teknologi. Itu next kamu kan sebagai ketuanya gitu. Kira-kira ada target yang lebih nggak dari acara yang sudah dilaksanakan ini? Pastinya targetnya itu bisa lebih wow daripada acara tahun ini. Kayak gitu. Semoga bisa ngundang lebih banyak mahasiswa dari luar kali ya. Ya. Gitu. Kemarin kan mahasiswa yang datang itu kan sekitar 10 tim. Sebenarnya ada banyak, ada sekitar 20, cuma kan diseleksi lagi. Namun untuk target tahun depan, insya Allah semoga yang daftar itu bisa lebih dari 50 tim. Tapi kalau kemarin buat nasional gitu sering berantem nggak kalian? Sering sih Sering karena kan, kan banyak perdebatan ya perbedaan kan? pendapat. Kira-kira gitu. perdebatan apa sih yang paling unik tuh, tapi ternyata kayak konyol, unik, lucu, tapi itu penting tuh kira-kira. Konsep acara. Konsep acara, wah iya sih. Kenapa tuh kira-kira? Karena kemarin tuh kebetulan kan ini kemarin yang ngatur konsep kan kami. Jadi kayak mungkin dari Rudinya tuh maunya konsepnya A, saya maunya konsepnya B nih, dan dari Viola maunya konsepnya C. Jadi kayak saling bertengkar gimana bagusnya gitu kan. Yang paling sering bertengkar siapa? Saya dan nih. Ya kan Rudi? Ya. Nah caranya Rudi nih untuk apalagi kan sekarang jadi ketua nih. Caranya untuk melihat berbagai berbeda pandangan atau berbeda ide gagasan untuk disatukan itu seperti apa nih? Musyawarah. Ya, mendengar semua pendapat dari mereka. Jadi nantinya disimpulkan pendapat yang lebih masuk akal gitu. Lebih masuk akal, asik. Karena tidak semuanya pendapat itu absolut ya. Ya. Nah tapi kalau misalnya Viola sama sekretaris berarti sering berduaan dong Mbak pasti untuk melihat kegiatan ya kan, sering berkomunikasi. Nah kira-kira komunikasi yang paling penting pada saat ada event tuh apa? Ini sih kayak misalnya konsep tadi kayak si Anis pengennya ini, tapi kita juga lihat harus dananya. Anis tuh contoh deh, kasih contoh gambaran deh. Apa sih kemarin yang paling menjadi perbedaan tuh kira-kira apa? Kegiatannya atau konsep acaranya? Kamu pengen seperti apa? Rudi pengen seperti apa? Ini pengen seperti apa? Contoh Mubes kemarin. Kalau Mubes kemarin itu kan Anis pengennya ngundang pembina 1. Karena kebetulan dana juga terbatas ya. Nah, tapi kalau saya itu pengennya ngundang pembina dua-duanya karena sudah program kerja terakhir gitu. Oh, gitu. Ya. Bener nih. Benar. Tapi kan kalau misalnya kalian juga bergagasan, beride, tapi kalau misalnya si bendara nggak ACC, gimana nih Viola tanggapanmu? Nah itu, jadi sebelum mereka berdebat itu mereka selalu lobby dulu sebelumnya kayak Rudi lobby ke saya, baru Anis lobby ke saya. Jadi kayak saya cari yang tengah. Kamu pilih yang mana? Gabung. 3 berarti pemilih datang. 2. Oh 2 ya gitu. Okay. Ini kan sudah selesai acaranya semuanya bulan Desember, bentar lagi ini minggu tenang ya. Iya benar. Minggu tenang dan bentar lagi bakalan ujian akhir. Next semester 6 gitu. Nah Rudi, itu tantangan terbesar loh. Kamu nanti kan menjabat lagi nih, bakalan ada angkatan 2026 pastinya. Terus kamu pasti bakalan KKN ya kan? Iya. Nah itu cara kamu ataukah sudah ada planning yang kamu atur biar bisa tetap anggota-anggota baru dari UKM Startup ini tetap bertahan atau bertambah gitu? Planning saya untuk tahun depan itu saya rencananya buat ini setiap apa Keluar sudah logatnya kan? Ya. Itu gak apa-apa santai aja mungkin setiap sekali dalam seminggu itu ada pertemuan di Secret Startup itu belajar tentang tata kelola organisasi, tata kelola surat menyurat, pengembangan soft skill dan segala macam kayak tata cara penulisan esai dan segala macam. Karena di UKM Startup itu kami juga membantu pengembangan potensi dari semua anggota. Sekarang sudah berapa divisi UKM Startup? 4. Apa aja tuh?
ada HR, Human Resource, ada Digital Business dan Teknologi, ada IRD, Innovation, Research and Development, terus ada DBT. DBD. DBT. Oh, DBT. Apa itu DBT? DIC. Digital Desain Informasi dan Communication. Wah, itu kalau kita ada jurusan DKV di UBT bisa tuh masuk di situ. Ya. Iya sih. Tapi kalau misalnya dari semua divisi ini, Ani sama Viola langsung menjabat bendahara sekretaris kah atau pernah menjadi anggota? Kalau sebelumnya pas pertama kali masuk startup itu kan masih kepengurusan pertama, masih anggota. Terus beberapa bulan kemudian pas sudah selesai Mubes itu langsung diangkat jadi bendahara umum. Anggota bagian divisi apa tuh? Divisi HR kalau nggak salah. HR. Itu bedanya apa masuk divisi HR sama kamu menjadi sekretaris? Yang kamu rasakan itu apa? Nah, kan waktu itu masih baru masuk ya. Baru masuk maba berarti ya? Iya, 1 bulan doang di kepengurusan yang masih anggota itu. Jadi kayak langsung dihadapkan dengan proker besar, expo, langsung jadi bendahara panitia juga gitu. Jadi kalau untuk tugas di divisinya tuh belum dapat kan baru masuk gitu loh. Kalau Viola gimana Viola? Kebetulan 2 kepengurusan itu saya anggota Human Research. Human Research baru tuh di kepengurusan ketiga ini langsung naik jadi bendahara umum. Terus kalau misalnya jadi bendahara, tapi kamu basicnya ekonomi pembangunan sih, jadi agak udah nggak pusing lagi ya masalah perhitungan itu. Tapi kamu merasa ini cocok nggak dengan dirimu sebagai bendahara? Sebelum jadi bendahara umum kan pasti ada kayak kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu jabatan saya juga kadang ketua panitia, sekretaris panitia. Dan tiba-tiba dinaikkan jadi bendahara umum tuh juga kayak kaget karena tiba-tiba megang uang. Biasanya megang kertas-kertas. Biasanya itu uang hantu ya kan. Nah, sekarang tuh udah betul-betul pure pegang uang. Jadi mungkin ada lebih prakteknya langsung kali ya. Tapi ini kita kaitkan ya. Korelasi antara pembelajaran ekonomi sama yang kalian dapatkan di UKM Startup itu nyambung atau seperti apa? Nyambung. Nyambung sekali. Di mata kuliahnya? Di mata kuliahnya juga nyambung. Tapi memang keren ya, langsung dipraktekkan ke UKM Startup ya? Benar ya. Pasti banyak dosen-dosen kalian nih yang dukung banget nih buat kalian tuh anak-anak ekonomi masuk di UKM Startup. Dukung sekali. Sekarang mayoritas anak anggota UKM Startup apa? Ekonomi. Wah, ekonomi sampai mati. Nah, kalau Rudi gimana Rudi? Dari memegang divisi, ketua divisi, terus naik menjadi ketua UKM. Apa kira-kira yang keteteran? Apa yang menjadi pembeda memegang ketua divisi, terus menjabat sebagai ketua UKM? Pas saya masuk di UKM Startup itu pertamanya saya sebagai anggota itu di periode pertama. Terus sebulan kemudian saya diangkat jadi kepala divisi. Terus di situ 2 periode sebagai kepala divisi. Kemudian naik sebagai ketua umum. Untuk pembedanya belum dirasakan karena baru beberapa hari ini diangkat jadi ketua umum. Kalau tentang kemarin sebagai kepala divisi, mungkin yang paling sulit itu mengkoordinir semua anggota. Mengkoordinir anggota itu gimana nih kalau menurut kalian bertiga? Yang paling susah tuh apa? Yang paling susah tuh kalau misalnya diajak nih buat rapat, tapi ternyata ada beberapa yang tidak bisa datang buat rapat kayak gitu. Mendadak gitu ngasih info. Maaf kak nggak bisa. Kesel nggak? Kesel banget. Marah nggak? Yang paling suka marah siapa sih? Saling lihat-lihatan. Kayaknya Rudi nih. Ya nggak Nisa? Saya sih yang suka marah. Jujur, iya benar. Dia bilang kenapa? Kalau dia marah tuh kenapa kira-kira? Ya karena kan kayak sebelumnya harusnya kan ada konfirmasi. Biasanya kan diinfokan kalau misalnya tidak bisa hadir itu dikonfirmasi 12 jam sebelum rapat. Tapi kadang ada yang dadakan kayak 1 jam sebelum kegiatan rapat, ada yang 5 menit sebelum rapat itu juga. Tapi emang sih sekretaris memang harus garang biar yang lain tuh ngikut ya kan. Kalau misalnya semuanya melempem gak jadi tuh acara. Dan ya teman Pro 2, sebelum kita ngobrol lagi lebih lanjut bersama Rudi, Nisa dan juga Viola, kita bakalan break terlebih dahulu.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Ini baru enak. Bentar mi. Daerah pertahanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini baru enak. Yes, pemenang. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Penonton dan pendengar setia kita Ghost to Campus, jangan lupa buat kamu subscribe YouTube kita di RRI Tarakan Official dan juga dengarkan kita di aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa nih follow Instagram kita RRI Produk Tarakan biar kamu bisa mendapatkan up to date
informasi terkini teman-teman. Dan kita masih sama dengan bintang-bintang UKM Startup. Halo. Gimana? Masih semangat gak? Masih. Nah, kalau kan tadi sudah ngebahas semuanya nih, yang sakit-sakitnya, perjuangannya, terus hasilnya yang luar biasa. Sekarang kita pendinginan nih. Kalau mau ditanya apa sih yang harus disyukuri setelah kalian mengikuti UKM Startup, mungkin yang terkhusus Anis sama Viola kali ya, kan kalau Rudy masih pengen berjuang nih buat teman-teman UKM Startup. Dari Anis dulu kali. Mungkin yang saya syukuri ya dapat itu tadi ilmu-ilmu dari UKM Startup kan, kayak dari soft skillnya, pengembangan keterampilan, dan juga bisa dibilang dari UKM Startup saya dapat nge-branding diri saya gitu loh di kampus gitu. Branding seperti apa tuh? Kayak mahasiswa kewirausahaan Asik. gitu. Iya benar lagi. Benar gak Viola? Betul. Betul ya. Kalau kamu gimana Viola? Sebelumnya kan saya juga sebenarnya takut orang. Takut kenapa? Takut ketemu banyak orang gitu. Oh, introvert berarti ya? Iya. Tapi semenjak ikut organisasi saya jadi lumayan banyak kenalan. Wah, the real nih UKM Startup menjalankan visi misinya. Masuk di sini deh kamu bisa menjadi percaya diri. Ya enggak? Ya kan? Nah, kalau dari Rudy gimana Rudy? Hal yang kamu syukuri setelah kamu melewati sekarang, dan hal apa yang kamu syukuri kamu masih menjabat sebagai ketua umum nih UKM Startup? Yang paling saya syukuri itu karena saya dapat banyak pengalaman berharga di UKM Startup ini. Terutama itu kayak kebersamaan. Di UKM Startup itu juga sudah menjadi rumah bagi saya. Banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan di UKM Startup. Dan karena join di UKM Startup juga saya punya peluang-peluang yang saya jalankan seperti ikut lomba gitu. Tapi itu bagus tau, kalian tuh ini juga ya pembelajaran buat teman-teman yang masih mungkin semester awal. Bagus untuk mengikuti UKM yang banyak event atau lomba-lombanya. Biar nanti kalau lulus CV-nya banyak. Ya kan, banyak prestasi-prestasinya. Itu kan dilirik sama HRD ya biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kita membandingkan, bukan membandingkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih jelek, enggak. Tapi membandingkan menurut kamu bedanya UKM Startup sama UKM yang sudah ada nih, bahkan yang sudah terbilang lebih lama di UBT gitu. Apa yang menjadi pembeda utamanya? Kalau UKM Startup itu dia kan UKM kewirausahaan. Nah, kebetulan visi dari UBT saat ini itu kan The Entrepreneur University ya, kampus kewirausahaan. Jadi secara tidak langsung UKM Startup itu sangat mendukung dari visi UBT sendiri. Emang apa visinya? The Entrepreneur University. Ya. Dan kalau misalnya pun mau berkuliah sambil ber-UKM di startup itu fleksibel banget gak sih? Sangat fleksibel. Ya kan? Nggak kayak UKM, mungkin ada UKM yang sebelah agak-agak lebih padat jadwalnya gitu. Agak ketat gitu ya. Ketat, ya kan. Nah, kalau mau dibilang nih pesan kalian buat anggota baru biar nggak cuma ikut UMKM tapi beneran berkembang itu apa kira-kira? Pesannya jangan terlalu monoton. Saling membantu dan jangan terlalu cuek lah. Terlalu cuek ya. Jadi lo harus lebih ramah gitu. Iya, karena dari angkatan-angkatan sebelumnya itu banyak sekali yang pasti. Jangan terlalu berkumpul sama circle-nya tapi saling membaur gitu. Oh iya, karena betul. Kan kita di UKM nih juga keluarga gitu loh. Gimana UKM itu mau maju kalau kita tuh masih berkelompok dalam UKM itu sendiri. Iya, betul. Jadi kalau masuk dalam UKM itu emang udah nggak bisa bersirkel sih. Karena harus satu gitu kan, searah untuk menjalankan visi-visi biar terjadi ya kan. Nah, kalau Rudy gimana nih Rudy? Pokoknya tetap rajin, jangan malas-malas datang kalau misalnya ada kegiatan organisasi. Terus jangan hanya berkumpul pada jurusan teman-teman kalian, tapi berkumpul sama semuanya karena di UKM Startup itu ada banyak jurusannya. Jadi harus rata, semuanya berteman kayak gitu. Betul. Nah, terakhir deh, kalau mau didefinisikan 3 kata UKM Startup, apa menurut kalian? Dari Nisa kali. 3 kata ya. Kewirausahaan. Terus Tetot, kita bagian dulu di inovasi, kreatif, sama bermanfaat. Mantap. Viola? Kewirausahaan, aktif dan semangat. Oke, Nisa? Kewirausahaan, maju,
Kuning. Berkembang karena Berkembang. kita selalu berkembang. Oh terus iya ke depannya. betul. Nah kalau definisi satu kata menurut kalian setelah menjalankan UKM Startup apa? Satu kata. Hebat. Hebat. Gacor. Keren. Gacor. Dan teman-teman, thank you banget sudah dengerin obrolan kita ya bersama dengan teman-teman dari UKM Startup. Oh ya lupa nih, kamu di sini bisa follow up dulu kali buat nanti adik-adik bisa ikut UKM Startup caranya seperti apa? Oh ya, jangan lupa join di UKM Startup UBT karena di UKM Startup UBT itu sangat seru-seru, banyak program-program yang menarik. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow Instagram UKM Startup UBT. Oke, teman-teman, thank you banget sudah dengerin kita di pagi hari ini. Semoga obrolannya bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang masih berkuliah mungkin, atau yang tadi yang punya brand-brand luar yang bisa menjadi sponsor teman-teman UKM Startup, bisa banget nih langsung hubungin teman-teman dari UKM Startup. Dan jangan lupa juga kamu follow YouTube kita RRI Tarakan Official, dan jangan lupa buat download aplikasi kita di Play Store atau enggak di App Store, aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa buat follow Instagram kita RRI Pro 2 Tarakan. Sampai ketemu di Ghost to Campus berikutnya dengan bintang tamu luar biasa. Saatnya kami pamit. Bye. Teman Pro 2, udah selesai nih keseruannya. See ya di Pro 2 Ghost to Campus.